Halo guys, apa kabar kalian semua? Mimin di sini bakal melanjutkan alur cerita Sword Star. Disclaimer dulu bahwa kemungkinan besar ada perbedaan antara novel dan versi Donghuanya, tapi alur cerita utamanya tetap sama. Jadi tanpa ragu, Mimin akan membawakan alur ceritanya. 3 dewa leluhur yang agung yang menjadi juru bicara kekuatan kehendak asal mula alam semesta kini dikelilingi oleh cahaya warna-warni yang mengandung kekuatan berbagai hukum emas, kayu, air, api, tanah, angin, listrik, cahaya waktu dan ruang. Dan cahaya-cahaya ini secara konsisten memancarkan kekuatan yang tak berujung dan menindas. Jelas, ini bukan sesuatu yang dapat dicapai oleh ketiga dewa leluhur ini sendiri. Ini jelas dicapai dengan dukungan yang diberikan oleh kemauan asal mula alam semesta. Sampai batas tertentu, ini juga dapat memberikan kredibilitas pada kata-kata dari 3 dewa leluhur yang agung. Seketika itu juga, makhluk-makhluk agung mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang terus-menerus. Dewa leluhur berwajah ganda, salah satu dari 3 dewa leluhur yang agung yang duduk di samping angkat bicara. Jika kau berniat untuk mengganggu dan menerobos masuk, maka pasti tidak akan ada jalan masuk. Dunia jin ini luar biasa. Dalam keadaan normal, bahkan setelah ribuan dan jutaan era reinkarnasi, ia tetap tidak terlahir. Namun, ketika segala sesuatu di samudra semesta yang luas memiliki hukum alam semesta untuk dipatuhi, saat itulah akan menjadi waktu untuk kelahirannya yang sebenarnya. Tidak ada yang repot-repot bertanya bagaimana mereka harus masuk. Informasi dari dewa leluhur berwajah ganda ini sudah cukup untuk menimbulkan kehebohan di antara berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudra semesta. Kelahiran yang wajar. Apa yang dia maksud dengan kelahiran wajar? Dalam keadaan normal, bahkan setelah ribuan dan jutaan era reinkarnasi, dia akan tetap tidak lahir. Apa yang sebenarnya terjadi? Lo Feng terkejut dan mengirimkan pesan suara kepada pemimpin kota primal di sampingnya. Guru, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh 3 dewa leluhur agung, kelahiran dunia jin ini tampaknya memiliki makna khusus. Ya, pemimpin kota primal mengangguk dengan sungguh-sungguh. Semuanya memiliki hukumnya sendiri. Kekuatan kehendak asal mula alam semesta mungkin sangat kuat, tetapi juga sangat terpisah, sehingga tidak dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk. Ia hanya dapat mematuhi aturan yang paling mendasar. Bahkan ketika berhadapan dengan Master Yuan Ao atau berhadapan dengan Master Bintang Petir Agung, ia harus mendapatkan dukungan dari makhluk-makhluk hebat lainnya. Jelas, ia tidak terkalahkan. Jadi bahkan terhadap guru origin, yang paling bisa dilakukan oleh kekuatan kehendak asal adalah menekannya. Tidak mungkin ia bisa memusnahkan guru origin. Lo Feng mengangguk. Itu benar, segala sesuatu tampaknya memiliki seperangkat hukum yang telah ditentukan sebelumnya untuk dipatuhi. Dan tampaknya dalam keadaan normal, objek besar ini seharusnya tidak lahir. Namun sekarang, ia telah mengalami kelahiran yang layak. Jelas, ini berarti bahwa periode ini telah memasuki fase khusus yang berbeda dari era reinkarnasi lainnya. Dewa leluhur yang paling tampan, makhluk dengan fitur-fitur yang halus dan lembut serta ekor bersisik merah yang tidak tampak lebih tua dari seorang pemuda berbicara. Secara internal, dunia jin penuh dengan kesulitan yang tak ada habisnya, tetapi juga mengandung peluang yang tak terbatas. Itu lebih istimewa dibandingkan dengan 3 tanah paling berbahaya lainnya. Objek besar itu sama sekali tidak berguna bagi samudra semesta. Makna sebenarnya terletak pada dunia jin yang berada di dalam tubuhnya. Jika kalian ingin memasuki dunia jin, kalian harus menunggu kesempatan yang tepat. Kekuatan dinding membran alam semesta secara berkala berubah dari kuat menjadi lemah.
Ketika berubah menjadi hitam, kekuatannya berada pada titik terkuatnya. Ketika berubah menjadi putih, kekuatannya berada pada titik terlemahnya. Saat itulah, sebagian besar Universe Master biasa dapat dengan mudah menembusnya. Setiap siklus, kira-kira satu era lamanya. Semua orang, kita hanya perlu menunggu. Tunggu dinding membran dunia jin itu berubah menjadi putih, kemudian kita bisa masuk. Mendengarkan perkataan dewa leluhur ini, berbagai kelompok kekuatan atas langsung gelisah dan ingin bertindak. Dunia jin itu misterius dan tidak dapat diprediksi, kata dewa leluhur tua di tengah. Di dalam dunia jin, ada banyak jiwa yang hidup. Beberapa ribu eksistensi tingkat atas dari seluruh samudera semesta terkejut. Lo Feng juga tercengang. 3 daratan paling berbahaya di perahu semesta tidak memiliki jiwa yang hidup. Jiwa-jiwa yang hidup di dunia jin hanya bisa bertahan hidup di dunia jin. Mereka tidak bisa keluar, lanjut dewa leluhur tua itu. Begitu mereka keluar, mereka pasti akan mati. Jika kalian semua masuk, apa yang kalian bawa saat keluar hanyalah benda-benda mati. Jika kalian telah membawa jiwa yang hidup keluar, itu sama saja dengan menghabisinya. Selain itu, dunia jin mengandung rahasia tentang melampaui reinkarnasi. Pertemuan ini sudah menjadi seperti tong mesium, dan sekarang ribuan makhluk menjadi lebih gelisah. Rahasia melampaui reinkarnasi, bukankah ini yang mereka semua dambakan? Ingat, kata dewa leluhur tua itu, rahasia untuk melampaui reinkarnasi adalah rahasia dunia jin. Saat masuk, kau dapat menjelajahi dan mencari apa yang kau dambakan. Namun, saat kau meninggalkan dunia jin, semua yang kau pelajari darinya harus kau simpan sendiri. Sama sekali tidak boleh ada yang bocor ke dunia luar. Tentu saja, bahkan jika kau mau, tidak ada cara untuk membocorkan apapun dari dunia jin. Semua orang tampak tenggelam dalam pikirannya. Lo Feng langsung mengerti, sama seperti saat ia menerima warisan denyut nadi Sungai Duandong. Ia sama sekali tidak dapat menemukan sesuatu yang lebih mendalam, sama seperti saat Sosanke menganugerahkan kepadanya buku panduan 9 jilid. Sosanke harus membayar harga yang mahal sebelum ia dapat memberikan buku panduan itu kepada seorang murid. Jelas ada semacam hukum tak berwujud yang mempengaruhi segalanya. Lo Feng bisa merasakan luapan emosi. Dia menyadari bahwa selama beberapa generasi reinkarnasi, dunia jin belum lahir. Kali ini, kelahirannya adalah yang paling dekat yang mungkin bisa dia dapatkan dari rahasia samudra semesta. Dunia jin, tanah paling berbahaya keempat di samudra semesta, kata dewa leluhur tua itu. Kalian semua harus ingat, ketika kesempatan itu tiba, krisis juga menanti. Dunia jin jauh lebih berbahaya daripada sektor puncak miring, pegunungan yang mengalir, dan perahu semesta. Ketiga dewa leluhur saling berpandangan, lalu segera menghilang begitu saja dan pergi. Ribuan makhluk agung dari samudra semesta juga sangat cepat dalam mengembalikan harta karun sejati istana mereka. Sekelompok besar makhluk agung dari aliansi Hong juga segera kembali ke perahu mausoleum. 3 generasi dewa leluhur memainkan peran sebagai juru bicara kekuatan kehendak asal mula alam semesta, dan mereka terutama bertugas menyampaikan pesan dan bimbingan. Namun, berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudra semesta tidak berani mengabdikan keyakinan penuh mereka pada semua yang mereka terima. Mereka masih menjelajah dengan hati-hati. Lo Feng, tidak ada makhluk agung yang pernah menginjakan kaki di dunia jin untuk menjelajahinya. Namun kau malah masuk sekarang begitu saja, kata pemimpin kota primal. Itu terlalu berbahaya. Jika terjadi kecelakaan, kerugian yang kau tanggung akan terlalu besar. Lo Feng membawa banyak harta karun sejati. Jika dia menderita kerugian, kerugiannya pasti sangat besar. Guru, aku tidak bisa melepaskan kesempatan ini, kata Lo Feng. Lagi pula, aku punya tubuh lain. Bahkan jika aku gagal, aku masih punya kesempatan untuk bangkit dari kejatuhan. Guru, kamu harap tenang. Lo Feng membagi kekuatannya ke dalam 2 rute yang berbeda. Ia memadatkan sebagian kekuatan dewanya untuk membentuk tubuh Mosanya, yang akan mengambil salah satu dari 2 rute tersebut. Tubuh Mosa akan mengambil sayap sawu dan menara bintang, lalu kembali ke alam semesta asli. Bagaimanapun,
Semua hal tentang dunia jin tidak diketahui. Jika semua harta karunnya yang sebenarnya dibawa masuk pada saat yang sama, lalu saat ia gagal, semuanya akan hilang. Pada saat itu, sudah terlambat untuk menyesal. Tubuh bumi dan binatang bertanduk emas akan membawa pedang hantu darah dan perahu mausoleum dan berangkat melalui rute lain. Mereka bersiap menuju dunia jin. Mengikuti rute sepanjang lubang cacing alami, mereka tiba di ruang lain. Perahu mausoleum itu melayang di udara, sementara Lo Fong memandang keluar dari tempatnya berdiri dan melihat alam semesta mini di kejauhan. Warnanya biru tua, tanda yang jelas bahwa belum waktunya untuk masuk. Bahkan tanpa harta karun sejati, dengan kekuatan tempurku saat ini, aku masih bisa berdiri di puncak samudra semesta. Lo Fong sangat percaya diri, tetapi tidak mau mempertaruhkan semua harta karunnya. Itulah sebabnya dia mengirim sayap sawu dan menara bintang kembali. Namun, dia masih membawa perahu mausoleum untuk menerobos masuk. Keduanya sudah lebih dari cukup. Perahu mausoleum menunggu dengan tenang. Dilihat dari penampakan luarnya, alam semesta mini biru tua itu tampaknya hanya memiliki diameter sekitar 10 juta tahun cahaya. Akan tetapi, kekuatannya jauh lebih kuat daripada alam semesta mini milik Trugat lainnya. Di sekelilingnya, banyak harta karun istana sebenarnya tergantung. Makhluk-makhluk agung dari setiap kelompok kekuatan dari seluruh samudra semesta, mereka akan menunggu. Tentu saja, ini diperlakukan sebagai tanah berbahaya yang belum pernah berani dijelajahi oleh makhluk agung lain. Dan karenanya, tidak banyak kelompok kekuatan yang berani menyerbu masuk dengan kekuatan penuh. Sebagian besar dari mereka telah mengirim sejumlah kecil makhluk agung mereka untuk melakukan putaran eksplorasi sebelumnya. Ada lebih dari 200 makhluk agung termasuk Trugat yang semuanya berusaha menjadi orang pertama yang menjelajahi dunia jin. Lebih dari 200 makhluk agung tengah menunggu di luar dunia jin, siap untuk masuk dan memulai perjalanan. Di sisi lain, berbagai kelompok kekuatan teratas dari samudra semesta sebagian besar sedang dalam perjalanan pulang. Misalnya, pasukan dari Aliansi Hong tengah menuju alam semesta primal secepat yang mereka bisa. Itulah sebabnya, pada saat ini, selain dunia jin yang terkandung dalam tubuhnya, bagian lain dari makhluk raksasa berbentuk manusia itu telah mendapatkan kembali kedamaian dan ketenangan dan tidak lagi riuh dengan aktivitas seperti sebelumnya. Hanya beberapa makhluk besar yang telah menempatkan diri mereka di ruang hampa. Riak muncul di angkasa. Sosok tunggal muncul entah dari mana. Di dahinya ada sepasang tanduk kristal dan dia mengenakan jubah hitam yang memancarkan cahaya hitam. Sosok itu tidak lain adalah Sosanke. Sosanke telah tiba lebih awal daripada mereka semua. Namun tidak peduli siapa yang datang sebelumnya untuk menjelajah atau pesan yang disampaikan ketiga dewa leluhur kepada publik, tidak ada satupun dari mereka yang menyadari kehadiran Sosanke. Lo Fong juga tidak menyadari bahwa guru Sosanke ada di sekitar. Dia bahkan mencoba bertanya melalui token transmisinya, tetapi tidak ada jawaban darinya. Sosanke berdiri di tengah ruang hampa dan memandang dengan tenang ke arah makhluk raksasa berbentuk manusia di depannya. Diam-diam dia memandangnya. Pandangannya menembus waktu dan ruang untuk mengamati setiap inci tubuhnya. Dia mengamati rambut, mata, hidung, telinga, mulut, dan bahkan baju besi kuno yang dikenakannya. Dengan seksama, ia mengamati bentuk kehidupan itu seakan-akan sedang mengamati harta karun yang sangat berharga. Akhirnya, Sosanke bergumam pada dirinya sendiri. Sudah sampai. Dia melangkah maju selangkah demi selangkah, berteleportasi ke depan. Dia dengan cepat mendarat di tubuhnya. Setelah kakinya menginjakan kaki di pegunungan yang luas dan bergelombang, Sosanke melangkah maju beberapa kali. Setiap langkah adalah teleportasi. Dia mencapai jari sosok itu, lalu ke bahunya, dan akhirnya ke pinggang. Ada bagian yang pecah karena luka, tempat di mana sesuatu telah menembus baju besi. Sosanke membelai bagian yang retak pada baju besi itu. Dengan panjang 9 juta tahun cahaya, baju besi itu sangat besar. Tiba-tiba, Sosanke tertawa terbahak-bahak. Ia tertawa sangat keras hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ia tertawa sangat gila sehingga secara bertahap tawanya berubah menjadi sesuatu yang pahit, sedih, dan melengking.
Tawanya mengandung histeria yang dipenuhi kebencian dan kegilaan. Tawa itu perlahan berhenti, lalu membelai baju sirahnya. Air mata berwarna emas dan kristal jatuh tanpa suara. "Ini dia, sudah sampai," katanya sambil membelai baju sirah itu dengan tangan gemetar. Dunia jin, kekuatan tekad asal-usul alam semesta asli, tidak memiliki emosi. Bagaimana ia bisa mengingat dunia jin? Susanke mengangkat kepalanya untuk melihat ruang hampa luas di atasnya. Aliran udara yang kacau di ruang hampa berputar, dan tekad yang luar biasa kuat mengintai di sana. "Aku tidak akan sebodoh guru Origin," kata Susanke. "Aku akan memberimu kesempatan." Dia menggelengkan kepalanya, lalu melangkah maju dan lenyap dalam kehampaan ruang. Sudah 1800 tahun berlalu, alam semesta mini bernama dunia jin yang dulu dibalut biru pekat perlahan berubah menjadi biru muda, lalu menjadi putih bercahaya. Dan ketika warna itu berubah sepenuhnya, sesuatu yang luar biasa terjadi. Istana harta karun sejati, bangunan agung yang melayang di luar membran dunia jin, mulai bergerak perlahan seperti bangkit dari tidur panjang. Warnanya telah berubah menjadi putih. Saatnya telah tiba. Ayo kita masuk. Lebih dari 200 makhluk agung terbang mendekat. Mereka mengayunkan senjata mereka, mencoba menembus selaput pelindung dunia jin. Namun yang mengejutkan mereka, meskipun membran itu masih memancarkan kekuatan dahsyat, tubuh mereka dapat menembusnya dengan mudah. Istana demi istana meluncur masuk. Di antara mereka tampak sebuah perahu perak bersinar. Itu perahu mausoleum milik Lo Feng. Begitu perahu perak melewati membran, Lo Feng segera merasakan kehangatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya kembali ke asalnya. Ikan yang menemukan danau setelah lama tersesat di padang pasir. "Indah sekali, tidak ada hambatan," bisiknya terpesona. Kekuatan ini benar-benar berbeda. Di sisi lain dunia jin, dewa iblis yang mengamuk mendarat dengan semangat tinggi. Ia menatap tanah luas penuh pegunungan dan energi spiritual yang luar biasa. Dunia seperti inilah tempat sejati bagi makhluk agung. Ia meraung dengan kekuatan penuh. Namun tiba-tiba seberkas cahaya menyilaukan muncul. Sebuah makhluk raksasa dengan 3 kepala, 1 emas dan 2 perak, melayang turun. Setiap kepala memiliki taring besar dan 3 ekor seperti cambuk berduri logam melayang di belakangnya. "Pergi!" raung makhluk itu dengan marah. "Ini tanahku." Dewa iblis yang mengamuk tertegun. Dari aura makhluk ini ia tahu dia juga seorang trugat. Ia mencoba berbicara, namun sesuatu aneh terjadi. Bahasa yang digunakan oleh makhluk itu langsung bisa ia pahami, namun ia tidak tahu bagaimana cara mengucapkannya. Makhluk itu meraung lagi, semakin marah. Ia menyerang. 3 ekor seperti kilat menghantam tanah, membelah bumi hingga menciptakan jurang besar. Dewa iblis yang mengamuk berusaha menghindar, namun bingung dan frustasi. Ia bahkan tidak bisa menggunakan kekuatan ilahinya untuk menyampaikan pikiran. "Aku tidak berniat melawan," bisiknya cemas. Namun makhluk 3 kepala itu hanya menanggapi dengan satu hal, yaitu melolong. Di sisi lain, Lo Feng mendarat. Ia hanya mengenakan baju sirah pemusnahan iblis gila dan membawa pedang bayangan darah. Meski ini petualangan baru, ia tidak membawa harta terkuatnya. "Indah, stabil, mengagumkan," gumam Lo Feng. "Aku bisa menyerap energi di udara dan langsung mengubahnya menjadi kekuatan ilahi. Ini benar-benar dunia yang sempurna." Tiba-tiba, seseorang muncul di hadapannya. Seorang anak kecil dengan 2 kepang hitam menggenggam sepotong besar daging. "Hei orang luar," kata anak itu sambil mengunyah. "Ini tanah suku pedang belantara kering. Apakah kau salah satu pengembara?" Lo Feng terkejut. Bahasa yang digunakan anak itu adalah bahasa umum peradaban kuno. Bahasa yang tertulis di batu memori sungai Duandong. Dengan warisan yang ia pelajari, Lo Feng dapat memahaminya dengan mudah. "Benar," jawab Lo Feng. "Aku seorang pengembara." Mata anak itu berbinar. "Aku juga ingin jadi pengembara, tapi aku harus jadi kesatria hukum dulu." Lo Feng berjalan bersama anak itu menuju suku mereka. Di kejauhan, 2 makhluk raksasa bertarung sengit.
yang satu dengan tombak, yang satu lagi dengan pedang. Ledakan kekuatan mereka mengguncang gunung. Mereka berlatih, kata anak itu bangga. Ada 1 miliar makhluk di sukuku. Semua prajurit hebat. Kami bertarung berkali-kali sampai menjadi kesatria hukum. Lo Fong mengangguk pelan. Dunia jin bukan hanya indah, tapi keras, brutal, dan penuh misteri, dan jelas penuh rahasia besar. Tiba-tiba, Lo Fong melihat 3 sosok raksasa melayang di langit, mengenakan sirah hitam, membawa palu dan kapak raksasa. Mereka memancarkan aura para dewa sejati atau Trugat. Ternyata 3 Trugat langsung, pikir Lo Fong kaget. Seberapa kuat tempat ini sebenarnya? Dia menggenggam pedangnya lebih erat. Dunia jin terlalu luar biasa untuk dianggap remeh. Di belantara luas yang dikenal sebagai suku padang gurun kering, terdapat 1 miliar makhluk perkasa yang menjulang. Mereka telah menyaksikan banyak petualang hebat datang dan pergi, termasuk seorang pejuang muda bernama Lo Fong. Banyak yang datang dari dunia lain untuk mengasah diri mereka di tanah tandus ini. Bagi suku itu, kedatangan makhluk semacam Lo Fong sudah biasa. Bahkan para tetua suku pun tak lagi terlalu memperhatikan. Meski begitu, Lo Fong tetap disambut hangat oleh ratusan keluarga yang tinggal di sekitar tempat dia berkemah. Mereka menghormati kekuatannya, dan tak jarang beberapa makhluk hebat datang menantangnya untuk bertarung. Lo Fong menarik napas panjang, matanya menatap langit yang tak berujung. Orang-orang di sini benar-benar terobsesi dengan pertarungan, ujarnya pelan, hampir seperti menggumam. Tak jauh dari sana, di atas gunung tinggi yang menjulang di antara awan, suara dentuman dan raungan pertarungan menggema. Seekor binatang raksasa yang aneh berwujud seperti naga raksasa dengan tubuh berlapis duri berdiri melawan sosok yang dikenal sebagai dewa iblis yang mengamuk. Apakah itu saja yang kau punya? Dewa iblis mengaum dengan suara bergemuruh. Ayo, ayo, tunjukkan yang sebenarnya. Binatang raksasa itu menggeram marah. Kau membuatku marah. Suaranya bergema seperti gemuruh badai. Dewa iblis yang mengamuk meski baru pertama kali mendengar bahasa makhluk itu. Dengan cermat mendengarkan dan mencoba memahami setiap kata yang keluar dari mulut binatang itu. Bahasa di dunia jin sangat unik, berbeda dari bahasa manapun yang pernah dia kenal di samudera semesta. Tapi dengan ingatan yang luar biasa dan fokus yang tajam, ia mulai menguasai lebih dari 300 kata hanya dalam waktu setengah jam bertarung. Kau tidak cukup kuat, teriak dewa iblis penuh percaya diri, menggunakan kata-kata yang baru saja ia pelajari. Binatang raksasa itu melolong marah, tubuhnya bergetar hebat. Dewa iblis itu kemudian meneriakkan dengan bangga, "Aku membuatmu marah." Binatang aneh itu tiba-tiba berhenti dan membentak, "Kau sialan." Dewa iblis yang mengamuk tersenyum lebar. "Aku baru saja belajar kata sialan. Aku tidak bodoh. Aku sudah bertemu dewa sejati di sini, dan aku tahu betapa kuatnya makhluk ini. Tapi aku harus terus memprovokasimu untuk memaksa bicara." Namun marahnya binatang aneh itu segera menjadi amarah membara. "Kemarilah, habisi dia dan ambil semua hadiahnya," teriaknya. Dalam sekejap, suara ini menyebar dengan kecepatan luar biasa, 10.000 kali kecepatan cahaya alam semesta asli. Dalam hitungan detik, 12 makhluk besar muncul dari segala penjuru. Semuanya adalah dewa sejati dengan aura menakutkan. Dewa iblis yang mengamuk melihat sekeliling, terpojok oleh 12 makhluk kuat itu. "Kamu ternyata meminta bantuan." Seketika dia berubah menjadi kilatan cahaya dan mencoba menghilang. "Tangkap dia, jangan biarkan dia kabur," teriak makhluk-makhluk itu bersamaan. Di tempat lain, Lo Fong tengah bertarung sengit melawan seorang pria raksasa. Kaki Lo Fong bersinar dengan cahaya keemasan. Setiap tendangannya seperti ledakan bintang yang menerangi medan pertempuran. Kekuatan keluar dari tendangan itu menghantam dada pria raksasa tersebut dengan dahsyat. Pria itu terlempar jauh, menghantam bukit hingga batu-batu besar jatuh berhamburan. "Bima Sakti," pria itu mengadu kesakitan sambil memegang tongkat hitamnya. "Kau luar biasa. Aku sudah bertarung melawan banyak petualang, tapi tak ada yang sekuat dirimu." Ratusan anak muda yang menyaksikan pertarungan segera terbang mendekat. Mata mereka berbinar penuh kekaguman. Pemimpin mereka, seorang anak bernama Shen Moe, berseru,
Paman Bima Sakti pasti sudah mengunjungi banyak suku di dunia jin. Lo Feng tersenyum dan menepuk bahu anak itu. Dunia jin ini sangat luas dan penuh dengan berbagai suku kuat. Aku sudah 3 hari di sini dan aku belajar banyak. Shen Mo penasaran. Paman, apa yang membuat suku-suku ini begitu kuat? Lo Feng menjelaskan dengan tenang. Semua makhluk di dunia jin lahir dengan kemampuan untuk menyerap energi dunia ini. Seiring waktu, mereka belajar menguasai hukum alam dan menjadi undying. Namun hanya sedikit yang bisa menjadi kesatria hukum dan master hukum. Pada hari ke-6 Lo Feng tinggal di suku itu, dia bertemu dengan sahabatnya, yaitu Angin Utara, seorang prajurit muda yang berbakat dan dipercaya akan menjadi dewa sejati suatu hari nanti. Lo Feng menatap jauh ke cakrawala dan berkata, "Angin Utara, aku sudah memutuskan aku akan pergi." Angin Utara terkejut. "Pergi? Apa maksudmu?" "Aku tidak hanya akan pergi, aku ingin bergabung dengan militer raja. Di sana berkumpul makhluk terkuat dari seluruh dunia jin. Aku ingin menjadi lebih kuat," jawab Lo Feng dengan penuh tekad. Mata Angin Utara bersinar penuh semangat. "Aku juga akan ikut. Kita bisa berangkat bersama-sama." Lo Feng tersenyum. "Baiklah, bersama kita akan menghadapi tantangan terbesar di dunia jin." Lo Feng tahu bahwa bergabung dengan militer bukanlah hal mudah. Tingkat kematian di sana sangat tinggi, kurang dari 5% yang bisa bertahan. Namun militer adalah pusat kekuatan dan rahasia terdalam dunia jin. Di sanalah terletak kunci untuk melampaui batas diri, bahkan melampaui para dewa sejati. Dalam benaknya, Lo Feng membayangkan masa depan, sebuah dunia yang penuh tantangan, pengkhianatan, pertempuran sengit, dan peluang besar untuk menjadi makhluk yang tak tertandingi. Dia menatap ke langit luas, penuh harapan dan tekad membara. Ini bukan akhir perjalanan, tapi justru awal dari babak baru dalam hidupnya. Babak yang akan mengubah takdirnya, dan mungkin takdir dunia jin itu sendiri. Membagongkan.